Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Olinuha, dan rekan saya, Nur Amaliyatus Sholihah, akan membahas materi dengan judul Pemikiran Kalam Ulama Modern. Dalam pembahasan kali ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pemikiran kalam Muhammad Abduh, yang kedua pemikiran kalam Ahmad Han, dan yang ketiga adalah pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah pemikiran kalam Muhammad Abduh dalam kitab Al-Manar. Pemikirannya yang pertama adalah kebebasan, kehendak, dan kekuasaan mutlak Tuhan. Muhammad Abduh berpandangan bahwa manusia dikaruniai akal yang mana manusia tersebut bebas melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai kebahagiaannya dengan cara belajar, berlatih, dan pengaruh situasi lingkungan manusia berkembang dengan hidayah dan petunjuk agama tersebut. Pandangannya yang kedua yaitu kekuasaan Tuhan itu tidak mutlak atau tidak absolut, tetapi dibatasi sunnahnya yang mengikuti hikmah disyariatkannya agama yang semuanya itu tergantung pada kehendak dan perbuatan manusia. Karena manusia diberi akal, hati, perasaan, dan panca indera yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yang dengan semua itu mereka dapat mengusahakan segala macam kebutuhannya dan menolak segala macam yang mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dengan banyak belajar, mencari pengetahuan, latihan yang maksimal, termasuk dalam mengatasi terjadinya perselisihan dan peperangan. Dari komentar Muhammad Abduh dapat disimpulkan bahwa kehendak dan kekuasaan Allah itu tidak mutlak atau absolut, tetapi mengikuti sunnahnya dalam masyarakat, kesesuaian akal sehat, syariah, dan hikmah Allah. Pikiran Muhammad Abduh yang kedua yaitu perbuatan Tuhan. Muhammad Abduh berpandangan bahwa perkara yang baik adalah kesenangan, kebahagiaan, mendapatkan sesuatu, mendapatkan harta rampasan perang, sebagaimana penjelasannya. Perkara yang baik menurut pemiliknya seperti senang, bahagia, mendapat sesuatu, dan mendapat harta ghanimah. Ketika penjelasan wa in asbatum syai'ah yaqulu hadihim indik, yang menjelaskan perkara yang jelek adalah kesulitan, malapetaka, kemiskinan, luka, dan peperangan, sebagaimana penjelasannya. Kejelekan adalah perkara yang membuat jelek pemiliknya, seperti kesulitan, malapetaka, kemiskinan, luka, dan perang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh dalam ayat ini berpandangan sebagaimana berikut. Semua yang terjadi di alam semesta, apakah baik dan buruk, itu berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan hukum alam, sebab musabab terjadinya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian pemikiran Muhammad Abduh yang ketiga adalah keadilan Tuhan. Pikiran Muhammad Abduh tentang keadilan Tuhan ada 3, yaitu yang pertama, Muhammad Abduh dalam masalah keadilan Tuhan mempunyai konsep nafi al-zum. Konsep nafi al-zum ini terkait dengan al-jaza atau balasan amal perbuatan manusia, yang termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir. Yang kedua yaitu makna konsep nafi al-zum tersebut bahwa Allah tidak akan mengurangi pahala seorang sedikit pun walaupun sebiji zarrah. Yang ketiga yaitu mengenai jaza atau balasan amal, yang menurutnya ada 2, yaitu yang pertama, pahala merupakan balasan amal, yaitu satu amal buruk dibalas dengan semisalnya tidak kurang tidak lebih, dan perbuatan baik dibalas dengan 10 kali lipat. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya merupakan balasan amal, tetapi merupakan fadil tambahan, anugerah pemberian dari sisi Allah yang disebut ajr, yang diberikan kepada orang yang berbuat baik, dan disebut al-alawah bagi orang yang suka berbuat jelek. Kemudian pemikiran Muhammad Abduh yang keempat adalah tentang akal dan wahyu. Muhammad Abduh menjelaskan pentingnya posisi akal dalam mencari petunjuk tentang adanya Tuhan, kekuasaan, dan kebesarannya.
Muhammad Abduh juga menjelaskan bahwa akal tidak akan mampu sampai kepada petunjuk agama dengan sendirinya tanpa petunjuk wahyu dan diutusnya seorang rasul. Tegasnya, akal saja tidak akan mampu mendapatkan petunjuk agama tanpa adanya wahyu dari Tuhan. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa dengan akal saja manusia mampu menemukan Tuhannya. Kemudian pemikiran Muhammad Abduh yang kelima atau yang terakhir yaitu free will, free act, dan predestination. Muhammad Abduh menjelaskan pada dasarnya manusia mempunyai kebebasan untuk berkehendak dan berbuat, memilih sesuai dengan yang dikehendakinya. Selanjutnya Muhammad Abduh menjelaskan keterangan sebelumnya pada ayat 100 yang dapat dipahami bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Akan tetapi kemampuan itu dibatasi oleh hukum alam. Konsepnya adalah manusia akan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Manusia diberi kebebasan untuk memilih pada daerah sebab musababnya. Tetapi dalam memilih, ia tidak benar berdiri sendiri, tetapi dibatasi oleh sunnah Allah atau hukum Allah dan takdir. Pemikiran kalam yang kedua yaitu pemikiran kalam dari Ahmad Khan. Pemikirannya yang pertama yaitu Ahmad Khan percaya pada kekuatan kebebasan akal, sungguh pun mempunyai batasan. Baginya, manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Kemudian pemikirannya yang kedua yaitu pandangannya mengenai hukum alam atau hukum kausalitas atau sebab akibat, atau yang ia sebut dengan istilah natur. Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, ia percaya bahwa setiap makhluk Tuhan telah menentukan tabiat dan naturnya. Natur yang ditentukan Tuhan ini dan yang di dalam Al-Quran disebut sunatullah tidak berubah. Selanjutnya yaitu pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Yang pertama, hakikat teologi. Secara umum, ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan kepada esensi tauhid dalam kurung universal dan inklusivistik. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan merdekaan. Kemudian yang kedua, pembuktian Tuhan. Karakter nyata konsep tersebut ditemukan Iqbal dalam jangka waktu murni-nya Bergson, yang tidak terjangkau oleh serial waktu. Dalam jangka waktu murni, ada perubahan tetapi tidak ada suksesi dalam kurung pergantian. Kesatuannya seperti kesatuan kuman, yang di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman nenek moyang, para individu, bukan sebagai suatu kumpulan, tetapi sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya mendorong setiap pengalaman untuk menyerap keseluruhannya. Dan dari individu jangka waktu murni, ini kemudian ditransfer ke alam semesta dan membenarkan ego mutlak. Gagasan inilah yang dibicarakan Iqbal ke alam Al-Quran. Jadi Iqbal telah menafsirkan Tuhan yang imanan bagi alam. Yang ketiga yaitu jati diri manusia. Faham dinamisme Iqbal berpengaruh besar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang persoalan ini dapat dilihat dari konsep tentang ego, ide sentral dalam pemikiran filosofisnya. Kata itu diartikan dengan kepribadian. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya. Kemudian yang keempat, dosa. Iqbal secara tegas menyatakan dalam setiap kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Dalam hubungan ini, ia mengembangkan cerita tentang kejatuhan Adam karena memakan buah terlarang, sebagai kisah yang berisi pelajaran tentang kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai hawa nafsu, sebagai naluriah kepada kepemilikan kepribadian, bebas yang diperolehnya secara sadar, sehingga mampu mengatasi kebimbangan dan kecenderungan untuk membangkang. Dan timbullah ego terbatas yang memiliki kemampuan untuk memilih. Yang kelima yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka, kata Iqbal, adalah keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan batin secara visual, yaitu sifatnya. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan membumbung ke atas hati.
pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju kepada perpecahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.